syi'ta sahla. Di tempat yang mulia ini, di tengah-tengah orang-orang yang insyaallah mulia-mulia ini, mari sama-sama kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak kita pungkiri ada di antara kita yang Allah cabut di antara nikmat-nikmatnya, namun yakinlah seyakin-yakinnya bahwasanya masih banyak sekali, bahkan tidak terhitung jumlahnya nikmat-nikmat lain yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua di sini termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan memperbaharui rasa syukur. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita berkumpul di masjid ini, mudah-mudahan Allah kumpulkan kelak kita beserta orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala, serta pasangan kita masing-masing, orang tua, kakek, nenek, anak, cucu dan cicit kita hendaknya. Salat dan salam kita hadiahkan kepada tauladan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit itu adalah orang yang ketika diucapkan namaku tapi dia tidak bersolawat. Minimal solat yang pendek sallallahu alaihi wasallam. Mau agak panjang pakai sayyidina silahkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau tidak pakai sayyidina juga silahkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting usahakan setiap nama Nabi kita disebutkan, kita iringi dengan salawat. Ini salah satu ikhtiar atau usaha kita, semoga kita termasuk yang dapat syafaat nanti di akhirat kelak. Ya. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia dan cukup singkat ini, berangkat dari sebuah hadis, yang hadis ini diantaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika ada yang mengatakan kondisi ini antara azan dan iqamah, seperti kita saat ini, atau ketika tidak jauh dari waktu sholat, antara azan iqamah atau sejenisnya. Jadi dalam sebuah kesempatan, Nabi beserta beberapa sahabat yang sudah ada di dalam masjid, kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, saya telah alaikum rajulun min ahlil jannah. Nabi tunjuk salah satu pintu Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi itu ada beberapa pintu. Nabi tunjuk salah satunya, kemudian Nabi sampaikan, saya telah alaikum rajulun min ahlil jannah. Akan datang kepada kalian rajulun, seorang lelaki, min ahlil jannah, calon penghuni surga. Yang ketika sahabat-sahabat lihat, orang itu tidak terkenal, jenggotnya basah karena dia baru habis sambil wudhu, dan tangan kirinya sedang memegang sendal. Masuk dia ke dalam Masjid Nabawi, yang otomatis ketika Nabi sampaikan, sahabat yang sudah ada di masjid itu bukanlah sahabat yang kaleng-kaleng, pastinya yang sudah sholat sunnah dan bersama Nabi, kemudian mereka menantikan orang yang akan datang ini adalah calon penghuni surga. Yang bersama Nabi itu bukan orang kaleng-kaleng, pasti di situ sudah ada Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Yang mereka lihat ini bukanlah seorang petinggi, bukan orang kaya atau bangsawan. Bahkan sebagian sahabat itu tidak tahu ini sahabat siapa namanya. Tapi Nabi sampaikan akan datang kepada kalian di salah satu pintu Masjid Nabawi calon penghuni surga. Kejadian itu berulang sampai 3 kali berturut-turut. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, kejadian itu berulang sampai 3 kali berturut-turut. Besoknya seperti itu lagi. Redaksinya sama, orang yang datang sama juga. Bukan orang terkenal, datang jenggotnya basah, kemudian tangan kirinya megang sendal. Sampai 3 kali berturut-turut. Kemudian salah seorang sahabat Nabi, anak sahabat Nabi, dan dia juga sahabat Nabi, Abdullah bin Amr bin As, kepo. Ini salah satu kenapa sahabat Nabi itu generasi terbaik dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Mereka itu tingkat kekepoannya sangat tinggi. Tapi keponya untuk hal yang positif. Mereka tidak mau kalah kepada orang lain terhadap hal-hal yang positif. Jadi dia kepo, dia datangi sahabat tersebut dan dia minta izin untuk silaturahmi 3 hari 3 malam. Dan di sini menjadi syariat nanti bahwasanya kita boleh bertamu tapi maksimal 3 hari. Boleh bertamu tapi maksimal 3 hari. Dan nanti yang menjadi tuan rumah itu di hari pertama menghidangkan sesuatu yang cukup istimewa. Hari kedua itu di bawah istimewa, kemudian hari ketiga apa yang dimakan biasanya di rumah itu yang kita hidangkan oleh
oleh tuan rumah untuk tamu tersebut. Dilakukanlah, ya, tidak disampaikan tujuannya, tapi dia ingin silaturahmi saja. Ya. Singkat ceritanya, 3 hari 3 malam ya, sudah berakhir, dan apa yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As ya, tidak sesuai ekspektasi dia. Ya, ketika dia lihat 3 hari 3 malam itu, sholat malamnya si tuan rumah ini biasa saja, B aja. Ya, tidak sekelas Abu Bakar, Utsman yang ya 3 jam, ya mulai dari jam 2, ya tidak sekelas mereka. Ya, infaknya biasa saja, hal-hal positifnya biasa saja. Standar bagi para sahabat itu sangat standar sekali. Ya, sampai akhirnya karena sudah 3 hari 3 malam, beliau minta izin pamit dan disampaikanlah. Ya, disampaikan bahwasanya saya ke sini ingin mengetahui kira-kira apa yang istimewa dari kamu. Ya, kira-kira apa yang istimewa dari kamu, sehingga Nabi ya, menyebutkan kamu 3 kali berturut-turut menjadi calon penghuni surga, dan Nabi tidak mungkin salah. 3 kali berturut-turut pula, ya, dan Nabi tidak mungkin salah. Maka ketika itu si tuan rumah mengatakan, apa yang engkau lihat 3 hari 3 malam ini, itulah, ya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ya, sholat malam saya standar biasa saja, ya, dan hal-hal positif lainnya standar. Tapi yang wajib-wajib otomatis terjaga. Karena kalau wajib-wajib tidak terjaga bermasalah dia. Ya, yang lainnya standar saja bagi kalangan para sahabat. Ya, kemudian ketika akan pulang, barulah teringat oleh si tuan rumah. Ya, ketika Abdullah bin Amr bin As akan pulang, barulah disampaikannya. Mungkin, ya, kata si tuan rumah, mungkin ada hal yang tidak tampak yang biasa saya lakukan. Apa itu? Ya, beliau ini membiasakan sebelum tidur menyelesaikan seluruh urusannya dengan manusia. Kalau dia punya salah, dia tidak menunggu besok hari untuk minta maaf. Ya. Kalau ada orang lain bermasalah dengan dia dan masalahnya itu tidak fatal, ya, tidak berkaitan dengan hak-hak, angka-angka dan seterusnya, mungkin ada salah-salah kata, canda yang kurang pada tempatnya atau segala macamnya, hal-hal yang tidak fatal, maka di malam itu juga dimaafkan orang tersebut. Ya. Selain itu apa? Kalau ada bisikan-bisikan setan ya, berkaitan dengan iri, dengki, busuk hati kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka itu diselesaikannya, dilepaskannya, dan tidak mau dilanjutkannya. Ya, karena itu menjadi salah satu penghambat kebahagiaan kita. Kita kalau iri, dengki, busuk hati, terlalu banyak mendengar ocehan orang, itu salah satu yang menghambat kebahagiaan kita. Maka diselesaikan di malam itu, ya, dan sehingga dia di malam itu tidur dalam keadaan ya, nyaman. Tidur dalam keadaan nyaman. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 89, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, nanti orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang datang biqalbin salim. Ya, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita. Ya, satu, pastikan usahakan semaksimal mungkin ya, berusaha untuk tidak bermasalah dengan orang lain. Dan ini hal yang paling mendasar dalam hidup kita. Kalau berhubungan dengan Allah, minimal pegang baik-baik rukun iman dan rukun Islam. Ya, rukun iman itu di dalam, rukun Islam keluar. Yang keluar itu pemain utamanya adalah sholat. Ya, yang setiap hari kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Ya, tidak banyak yang Allah minta, syahadat selesai, maka sholat 5 waktu. Puasa cuma di bulan Ramadan yang wajib. Zakat bagi yang sampai syaratnya saja. Haji hanya bagi yang mampu. Ya. Tapi untuk hubungan dengan manusia, Nabi memberikan standar al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang Islam di sekitarnya selamat dari lidah dan tangannya. Ya, nggak usah ngaku-ngaku sok-sokan saya muslim, ya, tapi lidah kita membuat resah orang lain. Ya, tangan kita mengambil hak orang lain dan segala macamnya, nggak usah ngaku-ngaku. Karena Nabi memberikan standar minimal seorang muslim itu adalah orang di sekitarnya selamat dari lidah dan tangannya. Maka siapapun kita, kalau kita ya, kita semua insya Allah ya, mudah-mudahan ya, bisa berjumpa lagi nanti di surga. Tapi masing-masing kita nanti akan memilih jalurnya masing-masing. Dan sahabat ini ya, mencontohkan kepada kita, kalau ada di antara kita yang tidak sanggup mungkin dengan tahajudnya yang lama, ya, dengan infaknya yang banyak,
ya, dengan kebermanfaatan bagi orang lain yang banyak dan seterusnya, mungkin dia bisa pasif, ya, pasif seperti ini. Setidaknya dia tidak menjadi masalah bagi orang lain. Ya, dia terus hidupnya itu sebelum tidur, ya, hatinya bersih, hatinya nyaman dan lapang. Ya, sehingga ya, kalaupun di malam itu Allah cabut nyawanya, ya, dia mati dalam keadaan tenang. Dan itu yang kita harapkan. Ya, siapapun kita, berusahalah kalau kita punya salah segera minta maaf, nggak usah menunggu hari raya. Ya, apapun kesalahan kita segera akui, minta maaf, baik itu salah kita kepada Allah, ya, ataupun kepada manusia yang lain. Ya, tapi kalau ada orang yang salah dan salahnya tidak fatal, segeralah maafkan. Nggak usah diungkit-ungkit di kemudian hari. Tapi kalau ada yang fatal, silahkan diselesaikan dengan cara yang bijaksana. Ya, dan kalau ada bisikan-bisikan iri, dengki dan seterusnya, ya silahkan ditepis. Ya, silahkan perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, kalau tidak mempan juga baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena apapun itu bisikan-bisikan yang membuat hati kita busuk, itu datangnya dari setan. Terakhir, sebelum ditutup, sebenarnya hal-hal yang membuat hati kita busuk, salah satunya misalnya iri, itu tidak masuk dalam logika sama sekali. Ya, bagi siapapun kita nanti yang ada bisikan-bisikan iri, dengki kepada orang sekitar kita, ya maka pakailah cara ini. Ya, apa itu? Kalau kita iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang sekitar kita, ya, maka yakinlah yang kita lihat itu yang nampak di permukaannya saja. Kita kan nggak tahu pengorbanan dia mendapatkan itu seperti apa. Ya, ada orang punya jabatan, ya, dia mungkin seumuran kita, satu alma mater sama kita, ya, tapi dia duluan. Kan nggak tahu kita pengorbanan seperti apa yang dia lakukan. Atau bisa jadi di saat ini mungkin rezekinya lebih dari kita, tapi mohon maaf, dia tidak punya orang tua lagi. Sementara kita masih punya. Ya, ada orang yang rezekinya lebih, ya, hari ini mungkin seumuran, ya, sepangkat lah sama kita, tapi rezekinya lebih dari kita. Kalau kita iri, ingat, bisa jadi kita punya anak, mohon maaf, dia belum punya anak. Ya. Terakhir, kalaupun kita mau iri kepada orang lain, iri itu paket komplit, nggak usah setengah-setengah. Kalau iri kita kepada orang lain, maka nanti, na'udzubillah, ya, kalau dia mati, irilah, ikut juga lah mati. Ya. Kalau dia mati, ikut juga lah mati. Kenapa kok nikmat yang kita irikan kemudian ketika dia mati kita nggak mau ikut mati juga? Ya kan harusnya sama. Harusnya semua ketetapan itu, ya, kalaupun kita iri, ya, maka termasuk kematian sekalipun harusnya kita ikut iri juga. Ya, ini mudah-mudahan, ya, bisa membantu kita, dan kita berharap siapapun kita, semoga, ya, hari ke hari tidak ada manusia yang sempurna. Semoga dari hari ke hari hati kita semakin lebih baik, sehingga nanti, ya, kita bisa berkumpul lagi dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin, mudah-mudahan bermanfaat terutama bagi yang menyampaikan. Sebelum ditutup, sama-sama, ya, kita saling mendoakan semoga siapapun yang sakit di antara kita, Allahumma shfi mardona, semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhan yang total. Siapapun yang punya masalah, semoga Allah berikan, ya, kita jalan keluar, dan Allah mudahkan urusan-urusan kita. Allah lapangkan rezeki kita, dan Allah bimbing kita hendaknya untuk tetap mencari rezeki yang halal, ya, dan Allah bimbing kita hendaknya untuk tetap mencari rezeki yang halal. Itu saja. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.